Kami di PAN RB dan Ibu Menteri Keuangan bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun. Tapi kami dengan mitra kami Taspen sudah menghitung dengan baik. Ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan. Insya Allah harusnya tahun ini, tapi karena ada pandemi COVID, tunjangan kinerja ASN juga ingin kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal 9 sampai 10 juta. Nah, pemirsa, siapa saja yang termasuk akan menikmati kenaikan tunjangan ini? Peningkatan tunjangan ini akan dinikmati, kita lihat dalam slide, ada 4,2 juta ASN yang saat ini ada di Kementerian PAN RB, lalu juga ada penambahan 1 juta pegawai pemerintah dengan kontrak atau dari kalangan guru atau guru honorer yang akan bertambah pada tahun depan, dan 260.000 tenaga kesehatan serta 100.000 tenaga penyuluh yang akan direkrut oleh pemerintah pada tahun depan. Lalu tunjangan apa saja yang akan naik bagi para ASN di tahun 2021? Cahyokumolo mengatakan pemerintah memang sedang mematangkan perubahan skema gaji dan tunjangan ASN sehingga penghasilan ASN tidak lagi berdasarkan golongan dan pangkat, namun berdasarkan beban dan resiko pekerjaan. Perombakan skema gaji dan tunjangan ASN ini tidak ada kaitannya dengan kenaikan gaji ASN. Gaji ASN akan tetap, namun nilai tunjangan yang akan ditingkatkan. Skema baru tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi, asalkan kondisi keuangan negara ini memadai. Komponen gaji dan tunjangan dalam skema baru akan dirombak dengan menghapus banyak tunjangan. Kita lihat dalam slide berikutnya. Saat ini ada beberapa tunjangan yang diterima ASN, di antaranya adalah tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan perwakilan, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Nah, nanti ketika sudah terjadi perombakan skema gaji dan tunjangan di Kementerian PAN RB, ini akan ada 2 tunjangan yang dihitung, yakni tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian pertanyaannya, berapa rata-rata tunjangan ASN saat ini dan bagaimana skema gaji dan tunjangan para ASN selama ini? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok ASN berjenjang sesuai golongan dan masa kerja. Kita lihat dalam slide berikutnya, yang paling rendah di golongan 1A, kita lihat di sini lulusan SD atau SMP golongan 1A paling rendah mendapat gaji pokok sebesar 1.560.800 hingga 2.335.800. Ini tergantung masa kerjanya, dan saya ambil contoh yang paling tinggi untuk golongan 4E. Gaji yang akan diterima oleh gaji pokok yang akan diterima oleh ASN tersebut adalah Rp3.447.200.000 hingga Rp5.661.700. Ini besaran gaji pokok dari ASN berdasarkan masa kerjanya. Selain itu, ASN juga memiliki tunjangan yang besarannya berbeda-beda tergantung dari masa kerja, instansi, serta jabatan apakah pelaksana ataupun fungsional. Besaran tunjangan ASN ini masing-masing instansi juga diatur dalam peraturan presiden. Kita lihat dalam slide berikutnya. Saya ambil contoh di sini adalah Direktorat Jenderal Pajak dan di Kementerian Keuangan. Pegawai di Dirjen Pajak ini diketahui paling banyak mendapatkan tunjangan. Yang paling tinggi kita lihat di sini untuk jabatan struktural eselon 1 mendapat total tunjangan sebesar Rp99.720.000. Sementara untuk level jabatan pelaksana yang terendah, total pendapatan atau tunjangannya ini mencapai Rp5.361.800. Sementara di Kementerian Keuangan ini mendapatkan sebesar Rp46.950.000 untuk jabatan eselon tertinggi, dan tunjangan terendah untuk kinerja kelas jabatan 1 ini mendapatkan Rp2.575.000. Nah, sebetulnya kabar kenaikan tunjangan ASN ini bukan hal baru, pemirsa. Skema kenaikan tunjangan ini sudah dibuat sejak tahun 2018 hingga tahun 2019. Namun belum ada kata sepakat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apalagi di tahun 2020 pandemi COVID-19 membuat alokasi anggaran ini difokuskan ke bidang kesehatan. Kita lihat quotes atau pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikatakan pada 30 April 2020 dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 11 DPR, dikatakan kita tunda tukin PNS atau tunjangan kinerja.
Belanja-belanja pegawai dipotong, yang dikecualikan adalah belanja kesehatan dan penanggulangan stunting yang tetap dijaga. Ini adalah pernyataan dari Sri Mulyani. Adapun yang terbaru, menanggapi pernyataan Menpan RB Cahyokumolo terkait kenaikan tunjangan ASN, pihak Kemenkeu mengatakan kementeriannya masih mengkaji wacana perubahan skema gaji dan tunjangan ASN tersebut. Kita lihat pernyataan dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, saat ini menyatakan saat ini masih dalam tahap pengkajian interdep dengan mempertimbangkan banyak aspek. Di antaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara, jangka pendek dan jangka panjang. Itu dia pemirsa, bahwa saat ini memang masih dalam tahap pengkajian. Rencana Kemenpan RB menaikkan tunjangan ASN ini tidak lain adalah untuk menyejahterakan ASN dan meningkatkan belanja. Namun ternyata kebijakan ini belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. Masih ada sejumlah pertimbangan untuk menggolkan rencana ini. Kita tunggu apakah keputusan ini akan terrealisasi, dan tentu kita berharap ketika memang nantinya terrealisasi, kinerja ASN dalam melayani masyarakat bisa lebih optimal.